wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Oktilasari, SPDI, merupakan guru SMP Negeri 6 Pariaman. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan video free teaching saya yang merupakan pembelajaran daring. Rangkaian pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya tolong rapi duduk di bangkunya masing-masing. Bagaimana suara ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Gambar ibu ada terlihat? Sehat, Bu. Nah, oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yang biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik, Bu. Semuanya, mari kita awali belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Hadir Bu. semua. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya pelajaran kita mengenai yaitu renungkanlah tentang bab 10 dan juga dialog Islami. Yaitu yang mana kita merenung bahwasanya hidup ini hanya sementara dan kita harus mengumpulkan pahala yang banyak untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Bagaimana pahala itu akan kita dapat melalui apa? Amal soleh, Bu. Melalui beramal soleh. Kemarin itu kan sudah Ibu suruh membaca mengenai materi beramal soleh. Apa tujuan kita belajar mengenai amal soleh? Yang pertama, mendeskripsikan pengertian beramal soleh. Yang kedua, menunjukkan dalil beramal soleh. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku beramal soleh. Yang keempat, berperilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, yaitu menjelaskan manfaat beramal soleh dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian, kompetensi dasar dan indikatornya, memahami makna perilaku gemar beramal soleh. Kemudian, indikatornya yaitu mendeskripsikan, kemudian menunjukkan dalil, menunjukkan contoh berperilaku beramal soleh, dan menjelaskan manfaat beramal soleh. Udah paham semua mengenai kompetensi dasar dan indikator? Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari mengenai amal soleh. Yang pertama, kita akan memahami amal soleh, kemudian memahami dalil nafsi tentang amal soleh, kemudian cara penerapan beramal soleh, dan juga dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehingga menghasilkan sikap mulia, yaitu suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan. Dan sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, tolong amati gambar. Nah, apa itu gambar yang pertama, Zulfiardi? Orang beri sedekah, Bu. Memberi sedekah. Bagus. Memberi sedekah ini termasuk amal soleh atau tidak? Bu. Iya, bagus. Yang kedua apa itu, Sumiani? Buang sampah, Bu, pada tempatnya. Oh, pintar. Orang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perbuatan amal soleh. Sebelumnya, siapa yang sudah membaca mengenai amal soleh? Apa itu amal soleh? Amal perbuatan baik yang dilakukan, Bu. Perbuatan baik. Bagus, kita Herwina. Nah, sekarang
Setelah Anda mengamati dan melihat, sekarang tolong simak pelajaran berikut ini ya, penjelasan Ibu. Dengar dan simak. Nah, jadi amal soleh itu adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah semata. Kemudian kita masuk kepada dalilnya, yaitu ini dalilnya terdapat dalam surat Al-As surat ke-103 ayat 2 dan 3. Silahkan dibaca. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Silahkan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pintar, bacaannya bagus sekali. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Satu ayat, jadi dia cuma 2 ayat. Oke, ikuti Ibu ya. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, di dalam ayat ini Allah sudah menerangkan bahwasanya kita dianjurkan untuk beramal soleh. Ini artinya ya, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati untuk kesabaran. Nah, kita lanjut. Amal soleh itu ada berapa? Ayo yang sudah baca. Yang sudah 3 membaca. macam, Bu. Ada 3. Yang pertama apa? Amal soleh terhadap Allah. Allah, pintar. Yang kedua, amal soleh terhadap apa lagi? Sesama manusia. Sesama manusia, pintar. Yang ketiga, Terhadap diri lingkungan, Bu. terhadap lingkungan. Jadi amal soleh itu ada 3. Yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya kita sholat, puasa, membaca Al-Quran dan lainnya. Amal soleh yang kedua yaitu amal soleh kita terhadap manusia, yaitu menjalankan kewajiban kita sesama manusia. Contohnya yaitu kita memberikan senyum, sikap ramah, bertutur kata yang baik, ya, santun kepada kaum du'afa. Kemudian yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, seperti kita menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, seperti contoh yang tadi ya. Kemudian menjaga kebersihan, mendaur ulang dan melakukan penghijauan. Itu adalah contoh amal soleh ya. Amal soleh ada 3. Kemudian kita masuk kepada manfaat beramal soleh. Jadi apa manfaatnya? Yang pertama, apa itu? Coba baca, Nita Herwina. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Bentar. Yang kedua, Margaret, baca. Diberi tambahan petunjuk. Pintar. Yang ketiga, baca Sumiani. Diberi kehidupan yang baik. Pintar. Kemudian selanjutnya, Fitra, silakan dibaca. Dihapuskan dosa-dosanya. Bagus, hapuskan dosa-dosanya. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Zulfiardi, Bu. Zulfiardi belum, Bu. Ferdi. Berapa lagi, Bu?
Yang kelima. Dijauhkan dari kerugian di dunia akhirat, Bu. Pintar anak-anak ibu. Jadi manfaatnya ada berapa? Ada 5. Jadi pertama diampuni dan diberi pahala, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga diberi kehidupan yang baik, dihapuskan dosa-dosa, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Mau semuanya itu kan? Mau anak-anak ibu semuanya? Mau. Makanya kerjakan amal soleh. Itulah manfaat dari amal soleh. Oke? Oh ya, ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 silahkan Zulfiardi dan Nita Hermina. Kelompok 2 yaitu Megaret Sumiani dan juga Fitra Kusuma Dewi. Silahkan Ananda perhatikan video tersebut ya. Nanti ada tugas yang akan ibu berikan. Oke, sekarang semuanya perhatikan video berikut. Hidup tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi. Sesungguhnya, bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita bisa berbagi kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kamu beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan berbagi adalah salah satu cara untuk kita bersyukur atas nikmat. Nah, semuanya dengarkan? Jelas videonya? Jelas, Bu. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ini secara berkelompok ya, Nak. Tadi kan kelompoknya udah ibu bagi, yaitu yang pertama, apa bentuk amal soleh dalam video. Yang kedua, apakah nilai-nilai positif yang dapat diambil dari video tersebut. Nanti masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas, hasil kerjanya di kelas, kemudian memperoleh tanggapan dari teman dan ibu. Silakan ibu kasih waktu beberapa menit dan tolong nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Kelompok 1 gimana? Udah selesai, Nak? Zulfiardi dan Nita Hermina. Ya, Bu. Sudah, silakan tampilkan ke depan. Tampilkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Zulfiardi dan teman kelompok saya Nita Herlina. Kami akan menyampaikan isi dari diskusi kami ini. Hasil diskusi ini akan disampaikan oleh teman saya Nita Herlina. Kepada Nita, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa bentuk amal saleh dalam video tersebut? Dalam video tersebut, kami mendapatkan itu amal saleh yaitu yang suka menolong seseorang dan suka memberi. Yang kedua, nilai positif yang dapat diambil dari video tersebut yaitu mendapatkan pahala dari Allah dan juga mudah berbagi dengan orang lain atau meringankan beban orang lain tersebut. Nah, Bu. Nah, bagus. Terima kasih Nita. Teman-teman kelompok 2 ada pertanyaan untuk kami kelompok 1? Kalau tidak, ada? Kalau tidak, pas. Baik. Kalau tidak ada, demikian presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi yang akan disampaikan oleh teman kami, Margaret. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Yang pertama adalah bentuk amal soleh dalam video tersebut adalah
bersedekah, yaitu bersedekah berupa berbagi makanan. Kemudian nilai-nilai positif yang dapat diambil dari video tersebut adalah dengan berbagi berarti kita meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan berbagi berarti kita bersyukur atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Bu. Silakan. Ada, saya mau Iya, bertanya silakan, kepada Zul. kelompok 2. Ya. Kan tadi dalam videonya itu amal soleh berbagi makanan. Kalau Ya. kita berbagi makanan yang kita curi itu amal soleh enggak ya? Terima kasih. Baiklah. Kami terima pertanyaannya, akan kami jawab. Silakan. Karet. Kalau kita berbuat baik itu harus dengan cara yang halal, artinya dengan cara yang diperbolehkan. Misalnya sama juga seperti kita menyumbang ke masjid dengan hasil uang dari hasil curian, maka itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh menggabungkan yang batil dengan yang hak. Terima kasih. Oke, sudah jelas? Ya. Saudara. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, sepertinya tidak. Demikian hasil dari diskusi kami. Mudah-mudahan teman-teman jelas semua. Mohon perbaikan dari Ibu kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, untuk merefresh dulu, semuanya ambil napas dulu. Dalam-dalam lalu buang. Nah, nyaman sekarang untuk mengikuti selanjutnya? Udah nyaman badannya? Udah, Udah Bu. rileks? Udah, alhamdulillah rileks ya. Baiklah, Ibu akan nilai dulu hasil diskusinya. Hasil diskusi tadi keduanya sama-sama bagus, tapi Ibu pilih yang paling bagus yaitu kelompok 2 yang penjabarannya bagus ya. Nah, hasilnya untuk kelompok 2 dapat 100, kelompok 1 dapat 98. Yeay, menang. Oke. Udah hasilnya, Bu. PR. Insya Allah nanti kalau kita tidak daring lagi, insya Allah ada reward-nya ya. Oke. Untuk PR, kerjakan latihan Ayo Berlatih ya. Ada di buku paketnya kan. Nah, halaman 190 nomor 1 dan 5. Dan B halaman 192 nomor 1 sampai 3. Ya, ingat ya PR minggu depan dikumpul ya, Nak. Ya, Bu. Untuk minggu depan, tolong nanti dibaca di rumah mengenai berbaik sangka. Itu materi kita minggu depan. Jadi, harus dibaca dengan baik, dibaca dan dipahami ya. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Untuk penutupan pembelajaran dipimpin oleh ketua kelas, silahkan membacakan doa kafaratul majelis. Silahkan ketua kelas. Oke, semuanya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.